Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tugas besar praktikum literasi bisnis. Saya Siva Fajina Tunisa dan rekan saya Diara Amalina. Saya akan menjelaskan bagaimana mengisi kolom jabatan struktural. Kolom jabatan diisi berdasarkan fungsi logika. Jika golongan 1, staf, golongan 2 kasabag, golongan 3 kabag, dan golongan 4 direksi. Diawali dengan tanda sama dengan untuk menandakan perhitungan. Fungsi if digunakan untuk mengecek isi kolom golongan secara berurutan. Klik D4 sama dengan tanda kutip 1 dalam angka Romawi, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, lalu ketik staf, tanda kutip, titik koma, lalu ketik fungsi if, dan klik D4 kembali sama dengan tanda kutip 2 angka Romawi, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, lalu ketik kasubag, tanda kutip, titik koma, lalu ketik fungsi if. Setelah itu, klik D4 lagi, sama dengan tanda kutip, angka 3 Romawi, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, lalu ketik kabag, tanda kutip, titik koma, lalu ketik fungsi if, lalu klik D4 sama dengan tanda kutip 4 dalam angka Romawi, tanda kutip, titik koma, tanda kutip, direksi, lalu setelah itu tutup kurung 4 kali karena tadi buka kurungnya ada 4. Maaf, seharusnya sebelum tutup kurung ada tanda kutip setelah kata direksi. Untuk mempermudah mencari hasil yang lainnya, cari tanda plus di kanan bawah kolom lalu drag ke bawah. Selanjutnya, kolom gaji pokok diisi berdasarkan fungsi baca tabel yang sesuai pada tabel 1. Ketik tanda sama dengan agar Excel membaca input sebagai rumus. Gunakan fungsi VLOOKUP karena data gaji pokok tersedia di tabel 1 dan dipanggil sesuai golongan pegawai. Klik D4 titik koma, blok tabel yang berisi data gaji sebagai referensi pencarian dan dikunci menggunakan Fn dan F4. Titik koma 2 karena baris kedua yang harus ditampilkan. Titik koma 0 agar pencarian dilakukan dengan tepat, lalu tutup kurung dan enter. Selanjutnya, cari tanda plus di kanan bawah kolom dan drag ke bawah. Lalu, tunjangan istri. Gunakan fungsi if karena tunjangan istri hanya diberikan kepada pegawai yang sudah menikah. Gunakan VLOOKUP di dalam if karena tunjangan istri sudah tersedia di tabel 1. Ketik tanda sama dengan, ketik fungsi if, lalu klik E4 sama dengan tanda kutip, ketik nikah, tanda kutip, titik koma, lalu ketik fungsi VLOOKUP, dan klik, lalu blok tabel 1, maaf, seharusnya sebelum memasukkan tabel 1, klik D4 terlebih dahulu, dan titik koma. Setelah itu, kunci tabel 1 menggunakan Fn dan F4. Titik koma 4 karena tunjangan istri berada di baris keempat tabel 1. Titik koma 0 sebagai hasil jika tidak terpenuhi. Titik koma 0 agar hasil tepat tutup kurung. Enter lalu cari tanda plus di kanan bawah kolom lalu drag ke bawah agar mempermudah mencari hasil yang lain. Selanjutnya ada tunjangan anak. Gunakan fungsi if untuk menentukan hasil pada kondisi tertentu dan fungsi N untuk mengecek dua hal sekaligus. Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang telah menikah dengan ketentuan jika anak 3 atau kurang maka jumlah anak dikalikan tunjangan anak. Lalu ketik tanda sama dengan agar Excel membaca perintah sebagai rumus. Ketik fungsi if dan fungsi N, lalu klik E4 sama dengan tanda kutip, lalu ketik nikah, tanda kutip, titik koma, lalu klik F4, lalu ketik tanda kurang dari sama dengan 3, tutup kurung, titik koma, klik F4, lalu ketik fungsi VLOOKUP,
dan klik D4, titik koma, lalu blok tabel 1, dan kunci menggunakan Fn dan F4. Titik koma 3, tutup kurung, titik koma, gunakan fungsi if, dan klik E4 sama dengan ketik tanda kutip, lalu ketik nikah, setelah itu tanda kutip lagi, titik koma, 4, karena tunjangan istri berada di baris keempat sebagai tanda sudah menikah. Setelah itu, ketik fungsi VLOOKUP, lalu klik D4, titik koma, lalu blok tabel 1 dan kunci menggunakan Fn dan F4, lalu ketik titik koma, 3 tutup kurung, 0 tutup kurung. Angka 3 sebagai tanda bahwa tunjangan anak berada di tabel 1 baris 3. Dan angka 0 berfungsi agar mencari hasil yang tepat. Lalu tutup kurung 3 kali karena buka kurungnya ada 3. Dan enter. Lalu cari tanda plus di kanan bawah kolom dan drag ke bawah. Dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk kolom tunjangan struktural diisi berdasarkan tabel yang sesuai, yaitu tabel 2. Karena tabel 2 adalah tabel yang menyamping, jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya adalah kita klik sama dengan VLOOKUP, lalu kita klik G4 yang berisi dengan jabatan struktural, titik koma, lalu kita blok tabel 2 dari G22 sampai K23, lalu kita pencet Fn plus F4, kita titik koma 2 titik koma 0, terus kita tutup kurung lalu enter dan hasilnya akan terlihat. Untuk sisanya kita tinggal tarik aja ke bawah, lalu untuk semuanya akan terlihat. Untuk kolom tunjangan transport diisi dengan tabel 3, yaitu tabel menyamping juga. Jadi kurang lebih sama caranya. Kita ketik sama dengan VLOOKUP, lalu kita klik bagian jabatan struktural yaitu G4, titik koma atau koma, lalu kita blok tabel 3-nya dari G22 sampai K27. Lalu kita untuk menguncinya kita klik Fn plus F4 atau Alt plus F4 tergantung dengan laptop masing-masing. Lalu kita titik koma 2 titik koma 0, tutup kurung lalu enter. Maka akan terlihat hasilnya. Untuk kolom total gaji diisi dengan tunjangan istri, gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak dan ditambah tunjangan struktural. Di sini kita memakai rumus SUM. Jadi caranya sama dengan SUM, kita blok dari gaji pokok sampai tunjangan struktural, yaitu H4 sampai K4, lalu kita tutup kurung dan enter. Dan hasilnya akan keluar. Untuk bagian total golongan 1, 2, 3, dan 4 menggunakan rumus SUMIF. Jadi kita klik sama dengan SUMIF, lalu kita blok bagian golongan yaitu D4 sampai D13, titik koma, masukkan kriteria, tanda petik I untuk golongan 1, lalu tanda petik lagi di akhir, titik koma, lalu kita blok bagian total gaji dari M4 sampai M13, lalu yang terakhir kita tutup kurung lalu kita enter dan hasilnya akan keluar. Untuk yang lainnya seperti biasa kita seret ke bawah aja.